Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid BPPT yang senantiasa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang tidak henti-hentinya memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan memudahkan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. Dan insyaallah kita akan kaji sedikit beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwatun uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita lihat belakangan ini yaitu fenomena menjual diri atau menjual yang dimiliki oleh diri manusia yang paling berharga dari manusia. Yang pertama adalah menjual anak. Ini kita lihat belakangan bahwa ada beberapa ibu yang menjual anaknya sekian juta karena mereka mengatakan kami tidak mampu untuk mengurus anak. Atau kalau misalnya anak ini saya urus, nanti saya tidak bisa makan. Atau bagaimana nanti nasibnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam beberapa ayat, yaitu Al-An'am 151 dan Al-Isra 31. Dikatakan wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam surat Al-An'am, jangan kau membunuh anak kau karena takut miskin. Dalam kaitan ini bukan dibunuh tapi dijual. Kenapa? Karena takut miskin, karena tidak mampu untuk membiayai. Padahal kami memberikan rizki kepada engkau dan kepada anak-anak kau, pada mereka itu anak. Jadi ayat ini menegaskan jangan takut miskin, jangan takut tidak makan wahai para orang tua yang tega menjual anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki orang-orang yang mengurus anak. Dalam Al-Isra 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bedanya apa? Kalau Al-Isra, kami memberikan rizki kepada mereka dan kepada engkau. Jadi mungkin di sini takut orang tuanya anaknya terlantar, oleh sebab itu dijual saja. Ya, dijual. Mending kalau dikasih orang, dalam arti diasuh oleh orang. Dia bilang tolong asuh anak saya karena saya tidak mampu. Ini dijual. Yang uang daripada penjualan anak itu dia makan, sedangkan anaknya kemana nggak tahu. Dia sama sekali tidak merasa berdosa. Itu ada di Jakarta Barat dan juga sebelumnya ada di situs online namanya tokobagus.com. Ada beberapa bayi ditawar atau dijual dengan harga 2 juta sekian. Maka di manakah hati seorang ibu
jika anaknya dijual. Harta yang lebih berharga, harta yang tidak bisa digantikan dalam hidupnya adalah anak. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim, beliau menangis. Sahabat menanyakan, apakah boleh ya Rasul, begini kau menangis? Maka Rasulullah menjawab, wa innal qalba la yahzan, atau wa innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Air mengalir, mata mengalir mata. Menangis itu hal yang wajar dan hati sedih. Kenapa? Karena anak meninggal. Karena ditinggalkan oleh anaknya meninggal dulu. Karena waktu itu Ibrahim umurnya masih kecil. Radhiyallahu anhu. Umurnya masih kecil, beberapa bulan. Dan Rasulullah menangis karena kepergian anak. Sekarang ada ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab menjual anak. Ya, dilihat anaknya cakep begitu, ya udah dijual 10 juta, yang penting aku bisa makan. Maka di manakah hati seorang? Kemudian fenomena kedua adalah menjual diri. Yang pertama dalam arti menjual harga diri. Bisa bentuknya prostitusi atau perzinahan, perselingkuhan. Dan ternyata di Indonesia ada satu situs prostitusi online yang membernya lebih daripada 5.000. Ada mungkin yang mengatakan, bukankah dari zaman dulu ada prostitusi? Ya, dari dulu ada prostitusi, tapi dengan kecanggihan media, kecanggihan teknologi, orang semakin mudah untuk mengakses jalan atau untuk mengakses amal maksiat. Dari online saja bisa melakukan maksiat, bisa menjual harga diri. Entah apa motifnya, kurang uang atau tidak mampu, atau memang mencari kepuasan dunia belaka. Atau mungkin sebagian orang-orang yang belum menikah, laki-laki atau perempuan, yang menjualkan dirinya atau yang menjual dirinya mengatakan, kalau saya menikah, mungkin terlebih perempuan, apakah saya bisa hidup, apakah saya bisa dicukupi hidupnya? Saya takut nanti dapat suami yang kere, tidak punya apa-apa, yang penghasilannya kecil. Atau saya takut kalau saya menikah nanti KDRT, suami saya menzalimi saya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong, menjamin orang yang menikah. Itu hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan, hadis hasan, dan itu hadis hasan. Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuh. Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuh. Ada 3 kelompok orang yang wajib, yang hak atas Allah, yaitu wajib untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan menanggung, Allah akan menolong 3 golongan ini. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau orang yang berjihad di Allah, jangan takut dia kehilangan, jangan takut sengsara, jangan takut dia akan kalah. Kalaupun itu kalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berdoa kepada Allah. Mujahid fi sabilillah, jihad di jalan Allah, memperjuangkan kebenaran,
mengatakan yang hak dan menjelaskan kebatilan, Allah akan menolong. Yang kedua adalah wal mukatabul ladzi yuridul ada, dan mukatab yang ingin al-ada, ingin kemerdekaan. Mukatab dalam bahasa fikih adalah seorang hamba yang majikannya mencatatnya. Fakatibuhum min alimtum fihim khaira. Kata majikannya, saya catat engkau dengan harga sekian. Kalau engkau bisa membayar 1 juta, 2 juta, 100 juta, atau 50 juta, aku akan bebaskan engkau. Itu namanya hamba saya yang dimukatab, yang dia ada perjanjian, kalau bayar sekian bisa menjadi bebas. Jadi al-mukatab, hamba saya seperti ini, kalau dia mencari harta, mengumpulkan uang agar dia bisa merdeka, Allah akan bantu. Dan yang terakhir adalah yang penting, an-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah mencari kebersihan, mencari kesucian diri. Itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut kalau orang menikah niatnya suci. Kenapa engkau menikah? Saya ingin menjaga kehormatan saya. Saya tidak mau masuk ke dalam zina. Saya ingin Allah meridhoi saya. Saya ingin dengan menikah hidup saya lurus, mata saya terjaga, tidak melirik ke sana dan ke sini atau melakukan hal yang maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin apanya? Menjamin rezeki. Menjamin apa? Menjamin keadaannya. Menjamin yang dia mungkin merasa kesusahan sebelumnya. Kenapa? Karena dia menikah dengan niat menjaga kehormatan. Yuridul afaf. Jadi jangan takut. Kalau orang menikah menunggu sampai mapan, kapan dia mapan? Apa ukuran mapan? Sebagai orang tua, sebagai bapak, mungkin kita ingin menikahkan anak kita yang perempuan, kita mengatakan tidak ada yang bisa melamar anak saya sampai dia mempunyai kekayaan sekian, mempunyai rumah sekian, mempunyai harta sekian. Ya. Atau minimal pekerjaannya, penghasilannya 5 juta atau lebih dari itu. Maka ini bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah menikahkan anaknya dengan dasar agama, bukan dunia. Asal lelaki bertanggung jawab dan dia mau bekerja, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu-pintu rezeki. Jadi jangan sampai ada perempuan atau laki-laki menjual dirinya karena duit berapa juta, 10, 20, 30, untuk mengorbankan harga diri. Rasulullah SAW bersabda, ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. 2 mata zinanya adalah melihat kepada yang maksiat. 2 telinga zinanya adalah mendengar kepada yang gibah, yang haram. Lidah zinanya adalah perkataan, menfitnah, menjelek-jelekan saudaranya. Tangan zinanya adalah memukul, menganiaya. Kaki zinanya adalah melangkah kemana? Ke tempat maksiat, ke tempat yang tidak Allah ridhoi. Kalau kaki sudah melangkah, ada setan menggoda, ya, mumpung kamu orang kaya, tidak ada yang tahu, main saja ke bar atau ke kafe atau ke tempat hotel, maka kaki melangkah. Setelah kaki melangkah, apa yang terjadi? Wal qalbu yatamanna, hati pun ingin. Itu Rasulullah SAW jelaskan. Ketika ketemuan, hati ingin. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Tinggal yang membenarkan, yang merealisasikan itu adalah farjinya, kemaluannya, iya atau tidak. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari mata.
Habis mata apa? Berbicara. Habis bicara bagaimana? Ketemuan. Habis ketemuan bagaimana? Hati ingin. Habis hati ingin, entah apa yang terjadi. Itu bisa dibuktikan oleh perbuatan. Apakah dia melakukan hubungan itu atau tidak. Jadi ini adalah fenomena menjual diri kepada orang lain, dalam arti menjual harta. Kemudian yang terakhir adalah fenomena menjual diri kepada kekuasaan. Beberapa kali saya sampaikan di sini, banyak orang yang rela melakukan apa saja demi kekuasaan. Menyogok, mensikut temannya, menjatuhkan teman. Dia rela melakukan itu untuk kekuasaan. Itu sering kita lihat di dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang dia rela, mau dia sebagai boneka dipermainkan orang, akidahnya dijual, kesolehannya dijual, ya. Sebelum masuk partai dia selalu sholat di masjid, dia selalu mendakwahkan kepada yang benar. Masuk partai, masuk anggota, dia ikut sistem, tidak bisa mengatakan yang benar, sehingga gratifikasi atau penggolan terhadap proyek-proyek harus digolkan, akhirnya ditandatangani walaupun itu dengan jalan suap. Kenapa bisa terjadi itu? Karena dia merasa enak dengan kekuasaan yang dia miliki. Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan itu pernah saya sampaikan di sini. Satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Engkau akan antusias terhadap kekuasaan, dan kekuasaan akan menjadi penyesalan dan kerugian. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Maka sangat enak orang yang menyusui, ya. Kenapa menyusui? Ulama mengatakan karena kalau orang berkuasa dia bisa ngapain? Bisa melakukan apa-apa. Dia berkuasa. Bangun ini, kurangi ini, ambil uang yang ini, ambil uang yang itu, dia berkuasa. Gajinya setiap bulan lebih daripada 10 juta, 20 juta, berkuasa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa bi'satil fatimah, sungguh sangat jeleklah al-fatimah, orang yang menyapih. Kenapa? Karena setelah dia berkuasa, dia menyapih kekuasaan. Sangat pahit, ya. Maksudnya ulama mengatakan kekuasaan itu sering didapati enak awalnya, tapi akhirnya jelek, ya. Awalnya jadi menteri, jadi anggota DPR, enak, tapi terakhir ternyata dia digerebek sama KPK. KPK menangkapnya karena dia terindikasi atau terbukti korupsi. Maka dia menyapih kekayaannya, hartanya disita, rumahnya disita, bahkan ada barang-barang yang harus digadaikan. Wa bi'satil fatimah. Sungguh merugi, sungguh sangat jeleklah orang yang menyapih. Itu maksudnya orang yang berkuasa jangan sekali-kali punya anggapan dia akan berkuasa sepanjang hidup. Karena kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada yang Engkau inginkan dan mencabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau inginkan. Engkau mengizzahkan orang yang Engkau inginkan, mengangkat orang yang inginkan, wa tuzillu man tasha, dan Engkau merendahkan orang yang Engkau inginkan. Oleh sebab itu kita hendaknya menjual diri kita bukan kepada hal-hal tersebut.
Kita jual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Suatu hari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang sejak kecil tinggal di Romawi, dia datang ke Mekah. Ketika di Mekah, dia berdagang dan mendapatkan uang yang banyak. Maka tatkala mendengar Nabi Muhammad SAW telah hijrah, bahwa ada Nabi telah hijrah ke Madinah, dan ia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena sebelumnya di Romawi, di Roma sana, di Roma kemudian ke Mekah, maka dia ingin keluar dari Mekah menuju Rasulullah SAW. Dia tanya sama Quraisy, mau kemana kamu? Saya mau menuju Muhammad. Kata Quraisy, kamu ingin keluar dari Mekah, sedangkan dulu kamu tidak punya apa-apa. Datang jauh-jauh dari Roma ke sini berdagang, sekarang engkau banyak uang, mau keluar dari Mekah dengan hartamu. Kata Quraisy, gak bisa. Kamu gak bakal bisa keluar dari Mekah karena harta kamu ini adalah hasil yang kamu dapatkan di Mekah. Kamu gak bisa ke Muhammad SAW. Maka dia menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, oke, kalau begitu bagaimana kalau saya serahkan uang semua ini yang aku dapatkan di Mekah buat kamu semua? 1 juta, 200 juta, 1 M, 10 M, silahkan ambil asal saya bisa ke Madinah. Akhirnya Quraisy berpikir, ya udahlah, daripada ada uang dia ambil, kamu ke Madinah silahkan, yang penting hartamu. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, saya telah Islam dan saya tinggalkan harta itu untuk bertemumu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, Rabihal bay'u, Rabihal bay'u, Rabihal bay'u Suhaib, Rabihal bay'u Suhaib. Perdagangan kamu, jual beli kamu, untung wahai Suhaib. Jual beli kamu, untung wahai Suhaib. Artinya kamu sangat beruntung karena engkau telah menjual dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Allah menurunkan firman-Nya pada Suhaib pada kejadian ini, wa minan nasi may yashri nafsahu bigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada apa? Kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Setiap orang, hadis riwayat Muslim, dia adalah hakikatnya pedagang. Dia keluar pagi hari. Fabai'un nafsahu, dia berdagang. Tapi pedagangnya ada dua, famubiquha aw mu'tiquha. Pedagangnya bisa dia menghancurkannya atau membebaskannya dari kehancuran. Berdagang, menjual diri kepada kehancuran, artinya menjual diri untuk maksiat, menjual diri untuk kekuasaan semata, menjual diri untuk sesuatu yang tidak ada Allah, menjual anak karena ingin kekuasaan, karena ingin harta, ya. Anak pun dikorbankan. Atau mu'tiquha, atau dia menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menjual diri untuk Allah Subhanahu wa taala artinya kita melakukan yang berdiri dari Allah. Kita jual, kalau kita punya kekayaan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ingin mengeluarkan kita dari pekerjaan kita karena kita mengatakan yang hak, maka kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita menjual diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjual diri kita bukan kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah pasti akan menolong kita.
Allah pasti akan memberikan kita kasih sayangnya dan tidak akan menjadikan kita hamba yang sengsara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada sesi kedua kami sediakan waktu untuk pertanyaan barangkali. Silakan Bapak atau Ibu yang dikatakan. Benar? Cukup. Jual ginjal, Iya. Baik, ini berkaitan dengan masalah fikih. Jadi ulama mengatakan tidak boleh seseorang mengambil, ini orang yang meninggal ya, kita ambil gitu, tanpa persetujuannya sebelum dia meninggal. Itu kalau meninggal. Jadi misalnya banyak orang yang meninggal diambil apa, itu nggak boleh sebelum ada persetujuannya. Satu. Yang kedua, menjual ginjal boleh atau tidak? Dalam Islam tidak ada keterangan memang, tapi selama tidak memberikan madarat baginya. Ginjal itu ada dua Pak ya. Kalau dijual satu, berfungsi nggak yang satu? Masih berfungsi. Maka saya tidak mendapatkan larangan itu, selama tidak memberikan madarat atau membahayakan orang yang menjualnya. Mungkin terdesak begitu, tapi saya berpikir apakah tidak ada lagi yang dijual selain ginjal gitu ya. Mungkin keteter banget, akhirnya ginjalnya saya dijual. Secara hukum boleh-boleh saja, selama tidak membahayakan. Itu bagi orang yang hidup. Tapi kalau yang sudah meninggal, maka tidak boleh seseorang mengambil anggota tubuh orang lain tanpa izinnya sebelum dia wafat. Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an barakan fihi. اللهم اجعل هذا البلد والناس بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله